Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah faidatun. Ini suatu faedah. Yuqalu dikatakan abda'al asya'a. Ini menjelaskan kata abda'a yubdi'u. Oleh karena di dalam bait Syekh Ibrahim menyebutkan kalimat badi'al hikami, tajid bihi sun'an badi'al hikami, lakin bihi qama dalilul adami, lakin bihi qama dalilul adami. Ini tambahan faedah pelajaran terkait makna abda'a. Abda'a al-asya' ay awjadaha, artinya mengadakan akan al-asya' minal adami, dari ketiadaan. Fahuwa mubdi'un, maka dia mubdi', isim fa'ilnya mubdi', abda'a yubdi'u fahuwa mubdi'. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam bahasa, abda'tus syai'a wabtada'tuhu, maknanya sama. Apa artinya? Istakhrajtuhu wa ahdastuhu, mengeluarkan olehku akan sesuatu. Abda'tuhu maknanya istakhrajtuhu, wa ahdastuhu artinya merintis olehku akan sesuatu. Nah, jadi makna abda'a yubdi'u artinya mengadakan sesuatu yang baharu, yang belum ada contoh sebelumnya. Wal bid'atu, dan kata bid'ah, akar katanya itu tadi, abda'a yubdi'u ibda'an. Bid'ah termasuk kata bid'ah. Secara bahasa, ismun adalah nama minal ibtida'i, isim masdar dari kata al-ibtida', ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Karrif'ati, seperti kata ar-rif'ah, minal irtifa', irtafa'a yartafi'u irtifa'an wa rif'atan. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an wa bid'atan. Wazannya sama, pola katanya sama. Wahia, dan dia bid'ah fi syar'i, di dalam syarak, ma itu sesuatu, uhditha yang dirintis. Dirintis itu artinya diadakan atau dibuat, ala ghairi misalin sabiqin, atas tanpa contoh terdahulu, fid dini, dalam urusan agama. Jadi konteksnya bidah itu memang urusan agama. Jadi kalau ada orang kemajuan zaman teknologi seperti ada HP ini itu mah tidak masuk pembahasan bid'ah. Justru penyebutan kata bid'ah itu terkait dengan urusan agama. Nah, jadi bid'ah itu adalah ma uhditha, sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh terdahulu, tanpa ada contoh sebelumnya. Ai, dalam urusan agama, fid din, dalam agama. Ai artinya lam yanus alaihi al-Qur'anu, tidak menaskan, artinya tidak mencatatkan, alaihi atasnya itu perkara, al-Qur'anu oleh Al-Qur'an. Ai artinya lam yuzkar, tidak disebutkan itu perkara, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, wala fil hadisi, dan tidak pula dalam hadis. Wahuwa, dan dia perkara baharu itu atau bid'ah, wahidun, satu,
min khamsati aqsamin, dari 5 macam. Artinya bahwa bid'ah itu ada 5 bagian. Wajibatin, bid'ah wajibah. Wa mandubatin, dan bid'ah mandubah atau sunnah, bid'ah sunnah. Jadi bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa muharramatin, dan ada bid'ah yang muharramah atau yang diharamkan. Wa makruhatin, dan bid'ah makruhah. Wa mubahatin, dan bid'ah mubahah. Nah, jadi bid'ah terbagi kepada 5 bagian ini sesuai pembagian hukum syarak. Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Faminal wajibati, maka dari bid'ah wajibah, adal kifayati, wajib kifayah. Yang dimaksud wajib atau istilah kita fardu, umumnya kita menyebutnya fardu kifayah, sama maknanya dengan wajib kifayah. Nazmu adillatil mutakallimina, penyusunan dalil-dalil oleh para ulama ahli kalam. Para ulama ahli tauhid, min ahli sunnati, dari ahli sunnah, lirraddi 'alal malahidati wal mubtadi'ina, untuk bantahan atas kaum sesat, orang-orang kafir, wal mubtadi'ina, dan kelompok para ahli bid'ah. Nah, jadi membukukan, menyusun, membukukan catatan-catatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk bid'ah wajibah. Bid'ah apa? Wajibah. Walaupun wajibnya di sini wajib kifayah, tapi itu kategorinya adalah bid'ah wajib. Wa minal mandubati, dan dari bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilmi, adalah menyusun kitab-kitab ilmu, yang dimaksud dari berbagai fan, dari berbagai bidang, membukukan. Dan pembukuan ilmu-ilmu agama terus berlangsung sampai sekarang. Terus berlangsung sampai sekarang. Dalam fikih terus berkembang sesuai masalah-masalah fikih itu sendiri, berbaharu, yang dimaksud berkembang. Maka demikian pula pembukuan terhadap hasil-hasil daripada istinbatul ahkam juga baharu, terus berkembang. Wa bina'ul madarisi, dan membangun madrasah-madrasah. Nah, bid'ah sunnah ya. Pondok-pondok pesantren termasuk di dalamnya. Yang dimaksud pondok pesantren tentu yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok pesantren yang dibangun tapi di dalamnya mengajarkan faham-faham menyesatkan, maka itu jelas bid'ah muharramah. Namanya pondok pesantren di zaman sekarang ada dan bahkan berkembang, bahkan dinamakan dengan nama-nama para sahabat. Ma'had Abu Bakar Siddiq, Ma'had Umar bin Khattab, Ma'had Utsman bin Affan, Ma'had Ali bin Abi Thalib. Bahkan membawa-bawa nama imam mazhab Ma'had al-Imam Syafi'i. Wah. Tapi di dalamnya yang diajarkan keyakinan tasybih, faham-faham seperti faham-faham Wahabi. Tentu itu adalah bukan sesuatu yang baik. Justru pemahaman yang seperti itu
harus kita perangi. Akidah tasybih yang diajarkan oleh mereka adalah akidah yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga walaupun semarak mungkin di akhir zaman ini membangun pondok-pondok pesantren, tetapi banyak di antaranya yang mengajarkan akidah tasybih. Nauzubillah. Termasuk booming pesantren dengan brand, dengan label tahfiz Al-Quran, tapi di dalamnya kemudian diajarkan akidah rusak. Nauzubillah. Nah, jadi yang dimaksud kategori bid'ah mandubah adalah tentu adalah membangun pondok-pondok pesantren di atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allati tu'allimu. Nah, ini dia. Allati tu'allimu, yang mengajarkan madaris tersebut ilma ahli sunnati wal jamaah. Ilmu ahli sunnati wal jamaah. Sayangnya atau ironisnya Ahlus Sunnah di akhir zaman ini seperti anak yatim, tidak ada yang membelanya. Kalau faham tasybih, faham keyakinan penyerupaan Allah dengan makhluknya dengan menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah, anggota-anggota badan, bentuk, ukuran. Faham tasybih, faham tajsim, ada yang membelanya. Ada yang membelanya. Lalu paham atau keyakinan yang mencaci sahabat Rasulullah, mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada negara yang membelanya. Tetapi Ahlus Sunnah tidak ada kekuatan negara yang membelanya. Walaupun sebenarnya Ahlus Sunnah itu adalah keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini. Nah, maka kita harus membela. Kita harus membela semampu kita bahwa akidah Ahlus Sunnah akan tetap menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, Asy'ariyah, Maturidiyah sampai hari kiamat. Pasti Allah membela itu. Tetapi terkait dengan diri kita, maka sebenarnya disitulah ladang amal kita. Adapun akidah Ahlus Sunnah akan tetap sampai hari kiamat. Demikian jaminan Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Disebutkan demikian hatta taqumas sa'ah, hingga datang kiamat. Akan senantiasa umatku, kata Rasulullah, di atas jalan yang hak, di atas kebenaran. Nah, kita membela dari segi bahwa disitulah amal kita, ladang pahala kita untuk akhirat kita. Adapun ajaran Ahlus Sunnah itu sendiri akan tetap sampai hari kiamat. Gitu. Walaupun tidak ada kekuasaan negara yang membela Ahlus Sunnah, saat ini nggak ada. Ahlus Sunnah itu seperti anak yatim. Beda dengan ajaran Wahabi, ada yang membelanya. Beda dengan ajaran Syiah, ada yang membelanya. Kekuatan negara, ada yang membelanya. Tapi Ahlus Sunnah seperti anak yatim. Nah, kita semampu kita membela Ahlus Sunnah ini sekaligus sebagai ladang untuk amal ibadah kita, ladang pahala kita, semampu kita. Lanjut. Wal haramu, dan bid'ah yang haram, wal makruh, dan bid'ah yang makruh, zahirani, jelas keduanya. Kesimpulannya,
sesuatu yang baharu, sesuatu yang baharu, kemudian ditampilkan atau ditampakkan kepada kaedah-kaedah ahkam al-khams, ahkamul khamsah, hukum yang 5. Kalau itu masuk dalam kaedah wajib, maka masuklah perkara baharu ini dalam kategori bid'ah wajibah. Tapi kalau perkara baru ini masuk dalam kaedah yang secara syarak diharamkan, maka berarti perkara baru ini adalah bid'ah muharramah. Kalau masuk dalam perkara yang makruh, maka berarti dia perkara atau bid'ah makruhah. Kesimpulannya begitu. Wa ma siwa dzalika, dan apa yang selain demikian itu tidak haram, tidak makruh, tidak wajib, tidak mandub. Huwa, dia perkara baharu, al-muhdats atau bid'ah itu min qismil mubahi, dari bagian bid'ah mubahah. Lanjut. Inhisarul alami fil a'yani wal a'rad. Terbatasnya alam dalam benda-benda dan sifat-sifat benda. Yang dimaksud, alam ini apapun dia tidak lepas dari dua bagian ini, benda dan sifat benda. Ini yang dimaksud dengan judul ini, Inhisar al-alam fil a'yan wal a'rad. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Nah, apapun alam, yaitu segala sesuatu selain Allah, tidak lepas dari dua bahagian ini, benda dan sifat benda. Misalkan manusia merupakan bagian daripada alam, tidak lepas dari dua bagian ini, benda dan sifat benda. Benda itu tubuhnya, fisiknya. Sifat benda adalah sifat tubuhnya, seperti gerak, diam, warna, bentuk, ukuran. Itu namanya apa? Sifat benda. Arad bahasa Arabnya. Kalau a'yan, ain atau zatnya. Nah, jadi apapun alam ini tidak lepas dari dua bagian ini, benda dan sifat benda. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu rahimakallahu, semoga merahmati akan engkau oleh Allah, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, anna burhanal mutakallimina, bahwa dalil para ahli kalam, para ulama ahli kalam, ahli tauhid, min ahli sunnati wal jamaati, dari ahli sunnati wal jamaah, ala hudusi hadzal alami, atas kebaharuan ini alam. Dalil kebaharuan ini alam, yaitu segala sesuatu selain Allah, munhasirun, terbatas, fil kalami, dalam pembicaraan, alal ajrami wal a'radi, atas benda-benda, wal a'radi, dan sifat-sifat benda, al qaimati biha, yang tetap biha dengannya ajram. Al qaimah yang maksud apa? Ai as-sabitatu, as-sabitah, yang tetap, biha dengannya al ajram. Wa mabnal istidlali, dan dasar pengambilan dalil, huwa, dialah, anna tilkal ajrami. Nah, ini butuh konsentrasi ini. Anna tilkal ajram, bahwa itu benda-benda, anna litilkal ajrami, bahwa bagi itu benda-benda, sifatin, itu sifat-sifat, zaidatan alaiha, yang tambah itu sifat, alaiha, atasnya ajram. Yustadallu, yang diambil dalil, bihudusiha, dengan baharunya ajram, ala hudusi,
Yustadallu, diambil dalil bihudutsiha, dengan kebaharuannya a'rad atau sifat-sifat az-zaidah, ala hudusi mawsufatiha al-ajrami, atas kebaharuan yang disifati oleh sifat-sifat zaidah al-ajrami, yaitu benda-benda yang dimaksud. Dari mana kita tahu bahwa benda itu baharu? Adalah karena sifat-sifatnya baharu. Yustadallu bihudusiha, diambil dalil dari baharunya sifat-sifat, ala hudusil ajram, atas baharunya jirim-jirim, benda-benda. Dari mana tahu manusia itu baharu, tidak qadim, tapi dia apa? Baharu, memiliki permulaan. Oleh karena manusia memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut berubah-ubah, menunjukkan kebaharuan. Paham tidak? Seperti apa? Misalkan bentuk, ukuran berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tadinya kecil tumbuh dewasa, memiliki warna, gerak, diam. Nah, itu apa namanya? Arad atau sifat benda. Nah, sifat benda ini baharu karena dia berubah-ubah. Dengan demikian maka jirim atau bendanya, di mana sifat tersebut tetap dengannya, juga baharu. Lanjut. Wa hadad dalilu, dan ini dalil yang dibangun indal mutakallimina, menurut para ahli kalam, ilmu tauhid, para ulama ahli tauhid, dibangun ala isbati usulin sab'atin, di atas ketetapan pokok yang 7, pondasi atau pokok yang 7, pondasi yang 7. Satu, al-awwalu, yang pertama, isbatu zaidin, ketetapan adanya perkara tambahan, tattasifu, yang bersifat bihi, dengannya zaid, al-ajramu, oleh benda-benda. Satu. Jadi argumen logis menetapkan bahwa benda itu mesti memiliki apa? Sifat. Sifat itu disebut syai' zaid namanya. Syai' zaid. Isbat zaidin tattasifu bihal ajram, menetapkan sesuatu perkara yang itu merupakan tambahan atas jirim, atas zat, yang disebut dengan itu tadi, yang disebut dengan arad atau sifat benda. Wasani, dan yang kedua, ibtalu qiyami dzalika zaidi, ibtalu, kebatilan, ketetapan dzalika zaid, itu perkara tambahan, al-musammal arad, yang dinamakan dengan arad atau sifat benda, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud, yang namanya sifat benda itu dia tidak dapat berdiri sendiri, mesti dia sabitatun bidzat, mesti dia ada pada zat. Qaimatun bil jirm, qaimatun bidzat, mesti tetap dengan zat. Misalkan begini, peci saya warnanya apa nih? Hitam. Hitam itu apa namanya? Arad, sifat. Bisa tidak hitamnya dipisahkan dari peci? Nggak bisa, dia nggak bisa berdiri sendiri. Tetapi sifat hitam itu bukan zat pecinya, tetapi disebutnya syai' zaid. Paham tidak ini? Syai' zaid, sesuatu yang merupakan tambahan. Nah, syai' zaid ini disebutlah dengan arad. Arad itu ghairul zat. Arad itu bukan zat. Arad itu sifat. Nah, sifat itu
tidak dapat berdiri sendiri. Dapat dipahami nih? Dua. Wassalisu, dan yang ketiga, ibtalun tiqalil aradi, kebatilan berpindahnya arad atau sifat benda min jirmin ila akhara, dari satu benda kepada benda yang lain. Peci saya hitam, baju saya hitam. Hitamnya peci saya adalah bukan hitamnya baju saya. Hitamnya peci saya itu sifat bagi peci saya. Hitamnya baju saya adalah sifat bagi baju saya. Tidak dapat dipisahkan. Hitamnya peci saya dipisahkan dari pecinya kemudian dipindahkan ke baju. Enggak bisa begitu. Paham gak ini? Jadi kesimpulannya yang namanya arad itu dia sabitatun bidzat, dia menetap dengan zatnya, tidak bisa dipisahkan. Paham gak nih? Ngejelimet gak ada? Hah? Lanjut dulu. Warrabi'u, dan yang keempat, ibtalu kumunihi wa zuhurihi, kebatilan menyatunya dan nampaknya. Itu arad fi nafsil waqti, dalam waktu bersamaan, fi jirmin wahidin, dalam benda yang satu. Liqauni dzalika, karena adanya demikian itu, al-kumun wa zuhur fi nafsil waqt yuaddi ila ijtima'i ad-diddaini, menyebabkan kepada berkumpulnya dua yang bertentangan fil mahallil wahidi, dalam tempat yang satu, wa huwa muhalun, dan dia perkara mustahil. Maksudnya begini, dalam bentuk contoh, di antara sifat tubuh kita adalah gerak dan diam. Nah, mustahil sifat ini berada dalam waktu yang bersamaan. Bisa enggak tubuh kita atau tangan kita di dalam waktu bersamaan dikatakan bergerak dan diam? Enggak bisa. Mesti salah satunya, antara gerak atau diam. Paham tidak ini? Nah, jadi arad itu dia mustahil berkumpul di satu zat, di satu benda dengan dua keadaan yang berbeda, bertentangan. Misalkan baju saya hitam, baju saya hitam. Bisa tidak di saat yang sama baju saya katakan, saya sebut atau kita jadikan putih. Maksudnya baju ini tidak hitam juga tidak putih, antara hitam dan putih. Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana tidak dikatakan hitam, tidak dikatakan putih? Perkara mustahil, yaztami'u ad-diddani. Jadi dua perkara yang bertentangan saling berkumpul di saat yang sama pada benda, itu mustahil. Nomor 4. Al-khamisu, yang kelima, isbatu istihalati intifai wa adamil qadimi. Kemustahilan, ketetapan kemustahilan, ketiadaan qadim, wa adamil qadim. Artinya apa? Mustahil arad tersebut qadim. Mustahil arad tersebut qadim. Qadim itu apa artinya? Tiada bermula. Arad itu sifat benda berubah-ubah, itu menunjukkan bahwa dia apa? Baharu. Nah, karena itu maka mustahil arad itu qadim. As-sadisu, yang keenam, isbatu kaunil ajrami, ketetapan
adanya jirim-jirim atau benda-benda mulazimatan lazim artinya mesti, tetap, lidzalika zaidi, bagi itu perkara tambahan, ay al-aradi artinya sifat benda, la yang fakku tidak terpisah itu jirim, an dzalika zaidi daripada itu sifat benda, daripada itu tambahan atau sifat benda. Yang dimaksud bahwa benda dengan sifatnya tidak dapat terpisahkan. Arad tidak dapat terpisah, jirim pun tidak dapat terpisah daripada sifatnya. Arad tadi kalau di atas tuh disebutkan isbatu zaidin tatashufu bihil ajram, nomor 1. Jadi sifat itu mesti tetap dengan zat. Nah, lalu nomor 6, sadisu nomor 6 sebutkan begitu pula dengan zat, dia tidak dapat dipisahkan daripada sifat atau arad. Wasabi'u, dan yang ketujuh, isbatu istihalati dukhuli hawaditsa la awwala laha fil wujud. Yang ketujuh ini, ketetapan mustahil masuknya perkara yang tidak memiliki permulaan baginya dalam wujud. Mustahil ada sesuatu yang tidak bermula pada alam ini. Mengapa? Karena itu tadi bahwa alam ini adalah jirmun dan arad. Di atas sudah dibahas bahwa jirim baharu dengan dalil arad baharu yang tetap dengannya. Nah, maka nomor 7 kesimpulan berikutnya, kalau begitu maka apapun segala sesuatu selain Allah tidak ada yang qadim. Semua itu baharu. Sehingga mustahil ada sesuatu pada alam ini yang qadim. Paham tidak ini? Paham ya? Lanjut enggak ini? Lanjut. Wa qad basatul mutakallimuna, dan telah melebarkan, memperluas bahasan al-mutakallimuna oleh para ulama tauhid, para ahli kalam, barahina tilkal usuli sab'ati, dalil-dalil itu dasar-dasar yang 7, fi mabsutatihim, dalam kitab-kitab yang luas karya mereka, mutawwalatihim, dan kitab-kitab yang lebih panjang karya mereka. Itu di kitab-kitab besar dibahas terkait dengan al-usul sab'ah ini, terkait dengan bahasan al-jirm wal arad. Wa qad waffaqana Allahu, dan telah berikan taufik akan kami Allahu, oleh Allah, kata Syekh Jamil yang membuat syarah ini, dan telah berikan taufik bagi kami oleh Allah ila tawdihi tilkal usuli, kepada penjelasan itu pokok-pokok yang 7, bi'utnabin, dengan luas atau dengan lebar, panjang lebar, fi syarhina al-kabir, dalam syarah kita al-kabir yang besar, alal aqaidis sanusiyah, dalam syarah al-aqaid as-sanusiyah. Ada kitab Al-Aqidah As-Sanusiyah, syarahnya matannya kecil, Al-Aqidah As-Sanusiyah, tapi yang syarahnya banyak. Nah, termasuk guru kita ini Syekh Jamil Halim rahimahullah membuat syarah atas Al-Aqidah As-Sanusiyah. Beliau sebutnya Asyarhul Kabir. Nah, di kitab besar itu kitabnya. Di kitab itu beliau menjelaskan lebih luas terkait dengan usul sab'ah ini, al-usul as-sab'ah, pokok-pokok yang 7 ini dalam pembahasan tentang al-arad wal jirm. Fal turaji' sammata, maka hendaklah engkau merujuk sammata, hunaka, di sana. Sammata artinya hunaka, di kitab tersebut. Yang boleh mana? Nomor 2.
Wasani ibtalu qiyami dzalika zaidi, kebatilan tetapnya itu zaid, perkara zaid yang dimaksud sifat benda. Kebatilan tetapnya perkara zaid atau sifat benda binafsihi dengan dirinya sendiri. Artinya sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Udah gitu aja. Arad itu mesti dia apa? Sabitatun bil jirm, mesti tetap dengan benda. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Seperti saya bilang tadi, peci itu hitam. Bisa nggak hitam dia berdiri sendiri tanpa ada pecinya? Bagaimana? Nggak bisa. Baju ini hitam. Bisa nggak hitamnya dipisahkan dari bajunya? Bagaimana? Nah itu jadi penjelasan yang nomor 2 ini, yaitu menjelaskan tentang kebatilan sifat benda itu dapat berdiri sendiri. Nggak bisa itu. Nomor 3. Nanti nomor 2 aja. Nomor 3 jelas. Nomor 3 ibtul intiqalil arad min jirmin ila akhar. Jadi sifat satu benda adalah sifat bagi dirinya sendiri, bukan sifat bagi benda yang lain. Paham gak ini? Jadi wallahu a'lam bishawab.